nih yang udah gak sabar buat nonton episode 6 di All Podcast SMA Negeri 1 Lumajang. Nah, sekarang udah saatnya kalian nonton episode 6 loh. Sebelum itu, saya Novita Dinda Fitriani dan narasumber kali ini bersama Bapak Fatoni, salah satu guru kimia di SMA Negeri 1 Lumajang. Sebelum itu, silakan saya perkenalkan dulu narasumber kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni. Saya mengajar kimia di SMA Negeri 1 Lumajang mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang. Kemudian saya punya satu istri dan 3 orang anak. Anak yang tertua sudah alhamdulillah sudah berkeluarga, sementara yang bungsu sekarang masih menjalani pendidikan di pesantren tingkat 5. Mungkin itu sekedar. Bapak Fatoni ini fun fact ya, bukan asli orang Lumajang teman-teman. Bapak Fatoni ini asli orang Surabaya yang merantau ke Lumajang. Nah, kalian penasaran sih gimana caranya Bapak Fatoni bisa ke Lumajang? Nah, gimana tuh Bapak? Kok bisa sampai ke Lumajang? Ya, di awalnya dulu pertama kali saya menjadi guru itu sebenarnya bukan cita-cita, tetapi ya hanya sebuah takdir mungkin, karena sesungguhnya cita-cita saya itu jauh daripada guru itu. Yang pada tahun 90-an itu saya diangkat menjadi guru SMA, kemudian ditempatkan di salah satu SMA yang ada di Provinsi Maluku. Jauh. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya juga nggak pernah berpikir untuk kemudian menjadi nomaden seperti saat sekarang ini, karena adanya konflik SARA di Maluku tahun 1998, maka kemudian akhirnya itu yang membawa saya sampai di Lumajang. Mungkin itu sekedar perjalanan hidup. Bisa sampai ke SMA Negeri 1. Ya, benar-benar. Ya. Untuk berarti sekarang, bukan sekarang, dulu Bapak sering jalan-jalan. Sering banget traveling. Saya itu semenjak sekolah di SMA itu setiap kali liburan selalu saya isi dengan berjalan-jalan dari satu kota ke kota lain. Sama teman-teman sebaya udah. Sudah menjadi tradisi ya. Benar-benar. Yang selanjutnya, bagaimana situasi SMA Negeri 1 Lumajang saat itu ketika Bapak masuk pertama kali? Apa sudah bagus seperti sekarang atau bagaimana? Yang saya ingat itu yang pertama tentang bangunan. Kalau bangunan bertingkat itu dulu belum ada, iya. Tapi bangunannya begitu saya masuk di SMA 1 Lumajang, tepatnya tanggal 18 Juli tahun 2000, itu kondisinya sudah seperti ini, ya, hanya ada rehab-rehab mungkin seperti saat sekarang ini. Tetapi yang saya ingat kemudian sekitar tahun 2004-2005 itu SMA Negeri 1 Lumajang itu ada pembenahan ya yang cukup signifikan, yaitu dibangunnya lantai 2 itu, mulai dari ujung selatan sampai utara. Itu mungkin terus mengingat-ingat sejarahnya itu seperti itu. Jadi dari dulu SMA semasa ini udah luas ya Pak? Lokasinya sudah seperti ini, kecuali yang saya ingat itu saya pertama kali masuk itu lapangan tenis Pulau Utara itu belum ada. Belum ada. Dulu itu apa Pak? Pekarangan biasa? Pekarangan milik masyarakat, tapi kemudian akhirnya bisa dibeli oleh sekolah. Kemudian dulu itu ada lapangan tenis itu yang ada di lapangan basket di tengah itu. Nah, kemudian begitu ada tanah di sebelah utara, akhirnya lapangan tenis itu dipindahkan ke utara. Selanjutnya, apa sih yang membedakan semasa sekarang sama semasa yang dulu? Dari karakter siswa-siswinya, dan juga biasanya kan semasa kalau ada acara-acara event seperti kemarin contohnya HUT, itu bagaimana kalau tahun dulu-dulu? Awal tahun 2000 saya masuk sekolah ini, sesungguhnya aktivitas seperti yang kemarin itu sudah menjadi bagian atau menjadi tradisi dari SMA 1. Cuman waktu itu yang membedakan adalah awal-awalnya itu
hanya berasal dari siswa, kemudian untuk siswa tanpa kemudian mengundang bintang tamu dari luar. Tapi kalau peringatan HUT itu panjang, itu memang dari dulu seperti itu. Pokoknya begitu masuk awal Agustus itu biasanya paling cepat itu berakhir di bulan Oktober. Kalau yang kemarin kan sampai Desember ya. Itu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, yang saya ingat itu setelah tahun 2012 itu kemudian banyak ya keinginan siswa maupun dari alumni itu menginginkan bagaimana kalau acara Mapensi itu tidak hanya diisi intern semasa, tetapi juga bisa diisi oleh pihak luar, dalam hal ini mendatangkan bintang tamu. Jadi adanya bintang tamu itu dari tahun 2012. Saya ingat saya. Oke. Nah, pelajaran kimia nih Pak, kimia. Biasanya kalau guru kimia masuk, Assalamualaikum. Nah, anak-anak pada, kimia. Kenapa? Kenapa kok banyak kimia? Aku gak iso gitu. Kalau saya memahami ya dari karakter kimia sendiri, sesungguhnya orang yang menekuni bidang kimia itu yang paling pertama dan utama dimiliki itu orangnya harus bijak. Ya, karena bagaimanapun berhubungan dengan kimia itu berhubungan dengan sesuatu yang berbahaya. Maka kemudian tanpa terasa saya sendiri juga begitu. Karakter saya sesungguhnya itu bukan yang seperti guru kimia sekarang. Saya itu malah cengengesan hari-hari itu. Bahkan saya itu sifat orangnya itu jahil. Tapi karena kemudian kimia itu mewarnai, akhirnya ya seperti ini. Tapi kalau kemudian masalah siswa itu selalu tegang pada saat kimia itu, kalau yang saya pahami mungkin ya karena kesiapan secara individual. Lebih-lebih yang belakangan ini ya, katakanlah 5 tahun terakhir ini, seiring berjalannya waktu karena ujian nasional dihapus, akhirnya dari sisi siswa itu keinginan, semangat untuk belajar itu kan juga secara baik kualitas maupun kuantitas itu kan menurun. Mungkin itu salah satu faktornya. Itu mungkin. Dan kalau dilihat-lihat nih Pak, dari sisi prestasi, dari dulu di semasa ini prestasinya sampai sekarang menurun apa meningkat? Sebenarnya meningkat atau menurun itu relatif. Tapi yang saya pahami adalah bahwasannya awal SMA ini berdiri kan tanpa saingan, sehingga prestasinya ya seperti itu. Tapi begitu kemudian didirikan SMA 2, maka kemudian ada pesaing, sehingga itu mau tidak mau itu memicu katakanlah kami di SMA 1 Lumajang ini untuk kemudian bagaimana supaya kita tidak ketinggalan dengan SMA. Iya. Dan yang saya ingat dari cerita ya para senior dulu, sesungguhnya guru-guru IPA terbaik dari SMA 1 pada saat awal pendirian SMA 2 itu pada dipindahkan, ditarik untuk ditempatkan di SMA 2. Sehingga dari sisi katakanlah pelajaran IPA itu memang beberapa waktu itu mengalami penurunan. Dan ternyata itu tanpa terasa ya, itu terbawa terus mungkin sampai hari ini ya. Tapi kalau secara internal dari waktu ke waktu, kalau saya melihat dari sisi kuantitas mungkin kita naik turun. Tapi kalau dari sisi kualitas memang yang paling mungkin pada saat ini bisa dikatakan kita berada pada prestasi di titik nadir itu adalah 3 tahun terakhir. Sampai kemudian di antara kami para dewan guru dan juga manajemen itu juga sampai hari ini itu belum tahu apa itu masalahnya. Penyebabnya gimana? Benar. Lebih-lebih setelah masa Covid ya. Itu benar itu. Dampaknya cukup besar menurut saya. Iya begitu. Setelah Covid. Selanjutnya
menurut Bapak, siapa tokoh yang paling berpengaruh selama ini dalam kemajuan perkembangan di semasa ini? Kalau yang saya pahami hampir tidak ada ya tokoh menonjol yang katakanlah berkontribusi paling besar pada saat perjalanan SMA 1 ini. Kalau boleh saya katakan, kalau saya boleh jujur, itu sesungguhnya ada tiga faktor yang kemudian jadi penunjang kemajuan SMA 1. Yang pertama itu manajemen, yang kepala sekolah dengan stafnya itu. Kemudian yang kedua itu Bapak Ibu Dewan Guru dan juga tenaga pendidikan, dan yang ketiga itu siswa. Karena kalau tiga faktor ini, misalnya yang salah satunya itu geraknya itu lambat, ya pasti mungkin kemajuan yang dicapai tidak bisa maksimal. Itu. Yang terakhir, Ya. dengar-dengar ini Bapak mau pensiun, apakah benar? Ya, sesungguhnya yang lebih dahulu pensiun itu malah Pak Iswanardi, Bu Nani itu yang bersama-sama kepala sekolah tahun depan ini. Iya. Kemudian setelah itu nanti baru disusul Pak Yono dan Pak Ponco ini. Baru setelah itu saya. Ya. Kesan pesan Bapak dalam dunia pendidikan, khususnya di semasa ini harus gimana? Mungkin bisa memberikan satu pesan yang sangat-sangat berharga. Sesungguhnya pendidikan itu secara umum itu adalah bagian dari hidup manusia. Karena bagaimanapun manusia itu, kalau menurut pemahaman saya, bisa disebut manusia apabila sifatnya dinamis. Nah, salah satu faktor yang bisa menunjang sifat dinamis itu adalah pendidikan. Nah, kemudian agar supaya pendidikan itu bisa menunjang ya perkembangan dinamisasi itu secara maksimal, maka mau tidak mau yang pertama itu dari sisi manajemen. Ya, kalau berbicara manajemen itu ya kepala sekolah, staf itu bagaimana kemudian bisa berkreasi sehingga ujung-ujungnya nanti adalah sekolah ini dari waktu ke waktu, dari saat ke saat itu bisa senantiasa berkembang. Kemudian yang kedua itu adalah staf pengajarnya. Staf pengajar itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu sesungguhnya kalau di persentase terhadap pengaruh kemajuan suatu lembaga pendidikan itu mungkin sekitar 60-70%. Sehingga kemajuan dunia pendidikan di suatu lembaga itu ditentukan oleh seberapa besar ya, kemampuan staf pengajarnya itu untuk kemudian selalu mengaktualisasikan diri sehingga dari waktu ke waktu itu selalu bisa update. Lebih-lebih dari sisi keilmuannya. Kalau mungkin dari sisi katakanlah mengikuti perkembangan zaman mungkin terbatas ya. Tetapi kan dunia pendidikan bukan ditentukan oleh itu. Tapi bagaimana kemudian transfer pengetahuan dari seorang pengajar kepada siswanya, dan kemudian juga bagaimana siswanya itu menerima transfer itu secara baik dan mau mengembangkan, itu sesungguhnya faktor-faktor penting yang bisa menunjang kemajuan suatu lembaga pendidikan. Berarti sangat penting sekali pendidikan. Iya, bagaimanapun yang saya pahami kalau kita berbicara tentang modern, saya memaknai modern itu adalah memanusiakan manusia. Jadi semakin modern seseorang berarti sifat untuk menghargai sifat-sifat kemanusiaan itu makin lengkap, makin sempurna. Nah, itu salah satu faktor penentu utama itu kan pendidikan. Baik itu pendidikan formal seperti di sekolah, entah itu pendidikan non formal dari keluarga, dari lingkungan, dan dari dirinya sendiri. Mungkin ada satu hal ya,
yang bisa mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini kepada SMA 1, mengambil ungkapan dari orang bijak yang ada di Indonesia, yaitu almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah berpesan kepada jamaahnya itu seperti ini: hidup-hidupkanlah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Maka itu kemudian kalau saya kaitkan dengan lembaga pendidikan SMA 1, maka mungkin pesan saya adalah hidup-hidupkanlah SMA 1 dan jangan pernah mencari hidup di SMA 1. Karena sesungguhnya SMA 1 adalah tempat ladang untuk kita mengabdi. Baik itu dari sisi guru maupun dari sisi siswa, benar. Karena kalau dua faktor itu tidak saling katakanlah beriringan perjalanannya, ya sukses maksimal mungkin masih belum bisa diraih. Benar-benar itu mungkin. Itu oke. Teman-teman, itu tadi pesan dari Pak Fatoni, yaitu pesan-pesan yang sangat berharga. Jadi dicatat ya teman-teman, hidupkanlah SMA 1 dan jangan mencari hidup di SMA 1. Jadi kalian harus bisa membuat kehidupan yang lebih baru, yang lebih tinggi, khususnya di pendidikan ini teman-teman. Oke, itu tadi isi podcast dari. Mungkin sedikit saya bisa tambahkan ya, mungkin pada seluruh keluarga besar SMA 1, saya berkeinginan marilah kita bersama-sama dengan segala daya upaya dari setiap kita untuk senantiasa berkontribusi positif terhadap perkembangan sekolah ini. Karena bagaimanapun hidup matinya sekolah ini ditentukan oleh kita, dewan guru, manajemen maupun siswanya. Dan itu tadi ada tambahan nih teman-teman, dicatat baik-baik. Oke, itu tadi isi podcast di episode 6 kali ini. Dan sebelum itu saya dan Bapak Fatoni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.